Sahabat-sahabatku dan saudara-saudariku serta seluruh jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu kiranya memberkati, merajai, menguasai kita, sehingga kita beroleh hikmat sorgawi, karunia sorgawi, keteguhan dan iman, bahkan kesembuhan yang dari sorgawi. Sahabat-sahabat saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan ini sering kita melihat seolah-olah ketidakadilan terjadi, kebaikan-kebaikan seolah-olah tidak mendapatkan hasil yang menyenangkan. Untuk itu mari kita mempelajari dan merenungkan firman Tuhan untuk memahami cara Tuhan di dalam hidup kita, yaitu dari Ibrani pasal 6 ayat 10. Demikian firman-Nya. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Demikian firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita dalam hidup sehari-hari kita pernah mendengar, bahkan mungkin mengucapkan istilah kacang lupa kulitnya. Istilah ini dipahami sebagai respon terhadap ada orang yang lupa atas kebaikan-kebaikan yang diterimanya dari orang lain, atau lupa siapa dirinya yang dahulu setelah beroleh kejayaan. Atau saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bisa bertanya-tanya kepada Allah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kok rasanya yang kita terima bukan kebaikan? Atau ketika kita melakukan yang baik kepada saudara-saudari kita, kepada teman, sahabat, atau orang lain, tetapi dibalas dengan kejahatan. Lalu kita merasa kebaikan itu tidak berdaya guna. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, demikian juga surat yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Ibrani, agar jemaat itu tetap tekun setia melakukan kebaikan kepada Allah, yaitu dengan cara melakukan kebaikan kepada para pelayan, orang-orang kudus yang mengurus, yang melayani, yang pergi memberitakan Injil. Jemaat Ibrani yang telah setia melakukan itu, mereka mendapat kritikan, mereka dipertanyakan banyak orang, apa buah dari melakukan kebaikan kepada para orang-orang kudus. Sahabat-sahabat yang diberkati, menurut Paulus, sebagaimana diilhamkan oleh Allah kepadanya, bahwa Allah itu adil. Allah itu tidak pernah melupakan setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, terlebih kebaikan-kebaikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan mau berhutang kepada umatnya, kepada umat manusia, orang-orang yang melakukan kebaikan. Tetapi sering orang-orang tidak bersabar, sering orang-orang mata rohaninya tidak melihat bahwa Tuhan telah membalaskan kebaikan-kebaikan itu dengan kasih setia Tuhan, dengan ragam pertolongan, penyertaan, kesehatan, kesembuhan, dan yang paling utama yaitu Kristus telah diberikan kepada kita, ganti diri kita. Bukankah itu amat mahal yang diberikan Allah kepada kita? Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melakukan yang baik, maka janganlah kita menghitung kebaikan yang kita kerjakan kepada orang lain, dan jangan juga menghitung keburukan yang diperbuat orang lain kepada kita. Biarlah Allah dari tempat yang tersembunyi menghitung kebaikan-kebaikan kita,
menghitung pengampunan-pengampunan yang kita anugerahkan kepada orang-orang yang membenci, yang menyakiti, yang melukai hati perasaan kita. Karena dari tempat tersembunyi itulah Allah akan mencurahkan ragam karunia-karunia kepada kita, kepada keturunan kita, kepada bangsa ini dan dunia ini. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa jerih-payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka jangan goyah, jangan letih, tetaplah kerjakan dengan setia panggilan pelayanan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan kepada saya. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, cara Tuhan menolong sungguhlah ajaib. Cara Tuhan membuka pintu-pintu kebaikan sungguhlah mengagumkan dan mengherankan. Maka Allah tidak pernah tidak adil. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Allah tidak pernah terlambat untuk memberikan kebaikan dan yang kita perlukan. Untuk itu, marilah kita tetap mengerjakan tugas-tugas kebaikan, karena Allah lebih dahulu telah baik kepada kita, yaitu memberikan Kristus kepada kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, ia akan menghasilkan kebaikan-kebaikan berikutnya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari terus berkarya, mari terus setia melakukan kebaikan, karena orang-orang beriman, ia telah diperlengkapi oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu kebaikan bagi orang-orang kudus, kebaikan bagi semua ciptaan. Tuhan Yesus memberkati kita.